Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua yang ada di sekolah saat ini? Masih semangat ya untuk belajar matematika hari ini? Baiklah, hari ini Bu Sarah Nurul Latifah akan membahas materi terkait matematika. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke materi matematika umum untuk anak-anak yang kelas 12 SMA. Nah, topiknya adalah jarak antar titik, tepatnya pada bab materi dimensi 3. Oke, sebelum kita membahas materi kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, dalam pembelajaran ini diharapkan Ananda semua yang berada di sekolah dapat menentukan jarak antar titik dalam ruang. Oke, nah berbicara tentang jarak antar titik dalam ruang, berarti kita harus tahu nih, bagaimana sih sebenarnya cara mengidentifikasi jarak antar titik? Oke, kalau begitu berarti coba kita lihat dulu stimulus berikut ya. Jadi di sini katanya ada seekor semut yang akan berjalan dari titik A ke titik B gitu. Nah, untuk menempuhnya ada 4 rute. Bisa lewat rute 1 yang bentuknya setengah lingkaran ya, sekitaran setengah lingkaran. Bisa lewat rute 2 yang modelnya itu berbentuk 1 kali tekukan gitu, 1 kali belok. Atau bisa melewati rute 3 yang langsung lurus saja sampai ke titik B. Atau bisa juga melalui rute 4 yang bentuk rutenya itu zigzag-zigzag. Oke, nah sekarang pertanyaannya, lebih efisien mana ya rute untuk si semut bergerak dari A ke B? Oke, atau dengan kata lain, rute manakah yang merupakan rute terpendek? Oke, nah tentu anak-anakku semua bisa lihat ya ini, walaupun tanpa sangat bisa langsung ketahuan bahwa rute terpendek itu adalah pada rute yang ketiga. Oke. Nah, rute 3 ini adalah rute yang terpendek. Lantas apa guna kita mengetahui rute yang terpendek? Ternyata jarak antar titik dalam ruang itu adalah panjang ruas garis yang terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke ya? Jadi, walaupun si semut bisa bergerak dari A ke B melalui rute 1, rute 2, dan rute 4, tetapi tetap saja yang merupakan jarak si semut dari titik A ke titik B itu hanyalah digambarkan oleh rute 3 atau rute yang terpendek. Oke, sampai sini paham ya tentang konsep jarak antar titik ya? Nah, karena sekarang kita sudah tahu nih bahwa jarak antar titik itu adalah jarak yang terpendek atau rute yang terpendek, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menghitung
Oke, jarak antara dua titik. Jarak antar dua titik. Nah, di sini misalkan saja ada dua titik A dan titik B. Berarti kan tadi jarak itu rute terpendek. Berarti langsung saja nih saya garis lurus itu adalah jarak A ke B. Terus bagaimana cara menghitung jaraknya? Oke, untuk menghitung jaraknya maka kita bisa menggunakan bantuan dari dua ruas garis, yang mana ruas garis tersebut saling tegak lurus. Salah satu ruas garis melalui titik A dan ruas garis lainnya melalui titik B. Misalnya saja di sini Bu Sarah menggunakan ruas garis A dan ruas garis B. Oke, jadi ruas garis AB ini dia saling tegak lurus di C. Oke. Nah, saya poin dulu ya. Jadi di sini adalah siku-sikunya. Siku-sikunya ini pertemuan antara dua ruas garis A dan B. Nah, di sini kan sebenarnya yang ditanyakan adalah panjang dari C atau jarak dari titik A ke titik B. Nah, karena kita menggunakan bantuan dua ruas garis A dan ruas garis B, maka akhirnya terbentuklah sebuah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku yang kedua garisnya ini bertemu di sini ya, antara dua ruas garis A dengan B. Berarti dengan kata lain kalau mau mencari panjang C-nya ini kan bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Oke, masih pada ingat ya rumus teorema Pitagorasnya? Bahwa untuk mencari jumlah kuadrat dari sisi miringnya atau hipotenusnya itu bisa dengan cara menjumlahkan kuadrat dari ruas garis lainnya tadi yang saling tegak lurus. Berarti C kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, masih ingat ya ini pelajaran dari tingkatan sebelumnya. Oke, tapi kalau sudah lupa silakan diingat-ingat kembali. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena kedepannya ketika kita membahas tentang jarak, maka yang anak-anakku butuh pahami adalah bagaimana menggunakan konsep teorema Pitagoras ini dan bagaimana cara menemukan segitiga siku-sikunya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, untuk mencari nilai C ini bisa juga kita rumuskan seperti ini. Berarti C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke? Nah, kalau sudah disimak baik-baik tentang teorema Pitagorasnya, sudah direview kembali, sudah ingat kembali, berarti kalau begitu saatnya kita pindah ke contoh soal untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, di contoh soal yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah pertama jarak B ke D, yang kedua jarak H ke B. Nah, kalau gitu sebelum kita jawab, Bu Sarah memberikan kesempatan kepada anak-anakku yang ada di sekolah. Silakan ambil kertasnya, ambil bukunya, dioret-oret kira-kira berapa sih jarak dari titik B ke D dan berapa jarak dari titik H ke B. Untuk membantu kalian untuk menjawabnya, Bu Sarah mengingatkan kembali ya, mengilustrasikan kembali kepada anak-anakku semua bahwa titik BD ini kalau dia dihubungkan maka dia akan membentuk garis BD yang mana merupakan diagonal dari alas kubus. Oke, kira-kira sudah ada gambaran enggak nih? Kalau gitu saya pakai segitiga siku-siku yang mana ya? Saya pakai bantuan dua ruas garis yang mana ya? Yang saling tegak lurus dan juga melalui titik B dan D. Gitu. Sementara jarak H ke B ini adalah diagonal ruang dari si kubus gitu. Oke, silakan juga temukan kira-kira yang mana ya segitiga siku-sikunya, ruas garis mana yang akan saya gunakan. Oke, adakah yang punya jawaban sampai sejauh ini? Kalau ada yang punya jawaban, boleh ditulis di kolom chat.
Oke, sambil kita menunggu jawaban dari anak-anakku semua, kita coba mengidentifikasi bersama tentang kubus ABCDEFGH ini. Oke, sekarang perhatikan kubus ABCDEFGH. Pertanyaan pertama tadi kan carilah jarak dari BD. Berarti jarak yang menghubungkan titik B dan titik D. Dengan kata lain, berdasarkan konsep yang di awal tadi bahwa untuk menghitung jarak, cara yang terbaik untuk kita bisa menentukan jarak BD dengan menggunakan teorema Pythagoras adalah yang pertama dengan mencari dua ruas garis yang melalui titik B dan titik D, di mana kedua ruas garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Gitu. Berarti misalnya saja nih ya, untuk membantu mencari ruas garis BD-nya, anggaplah Bu Sarah menggunakan ruas garis BC dan ruas garis DC. Oke, jadi nanti akan membentuk sebuah segitiga BCD. Oke, segitiga BCD ini kalau kita perhatikan sebenarnya adalah segitiga siku-siku. Oke, walaupun tampaknya kayak bukan segitiga siku-siku ya. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan baik-baik, BC ini adalah ruas garis yang berada di bagian depan, sementara CD ini adalah ruas garis yang berada di bagian samping. Oke, nah kalau misalkan sisi depan dan sisi samping itu kan pasti saling tegak lurus ya pada kubus. Berarti dengan kata lain, BCD ini adalah segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya itu berada di sudut C. Oke ya. Nah kalau begitu sampai sejauh ini ada yang sudah dapat jawaban belum? Salah ya pertanyaannya, sudah dapat jawaban ya? Gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita identifikasi lagi. Nah, apa sih yang diketahui di kubus? Di kubus ini yang diketahui adalah rusuknya sama dengan 12. Berarti pasti panjangnya 12, lebarnya juga 12, tingginya juga 12 dong. Oke. Kalau begitu berarti kita bisa mengidentifikasi segitiga siku-siku ini. Nah, katanya yang ditanyakan adalah jarak dari B ke D. Misalkan aja jaraknya adalah X. Berarti kalau saya mau mencari panjang dari BD berdasarkan konsep teorema Pythagoras, berarti kan saya harus tahu dulu ya panjang dari BC dan panjang dari CD. Berarti identifikasi dulu berapa panjang BC. Karena BC adalah rusuk, maka BC panjangnya 12. CD-nya juga adalah rusuk, maka CD-nya juga panjangnya adalah 12. Gini. Berarti kalau gitu sudah bisa kan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai X-nya. Oke, kita jawab bersama ya. Sebenarnya Bu Sarah masih menunggu jawaban kalian untuk dituliskan di kolom chat, tapi kalau misalkan masih sementara mencari jawabannya, berarti kita kerjakan bersama saja ya. Oke, berdasarkan teorema Pythagoras, maka untuk mencari nilai X itu adalah akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat itu kan 144 ya. Dan 144 tambah 144 adalah 288. 288 bisa kita sederhanakan menjadi 144 dikali 2. Kalau gitu kita akarkan 144-nya, akar 144 adalah 12, maka jawabannya nilai X-nya atau diagonal BD-nya itu adalah 12 akar 2. Oke? Nah, bagaimana? Bisa ya jawabnya? Ada yang benar jawabannya? Tapi masih malu-malu menulis di kolom chatnya atau tidak berkesempatan maju ke depan mengetiknya ya? Oke, ada jawaban dari SMA 14 Bone, 12 akar 2. Mantap ya, perlu dikasih jempol nih. Oke, nah lanjut. Saya berharap anak-anakku yang lain juga yang tidak menuliskan jawabannya tetap bisa mencari jawabannya ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu yang dicari bukan lagi diagonal sisi tapi diagonal ruang dari HB. Oke? Nah, untuk mencari HB sama seperti sebelumnya, buatlah atau carilah dua ruas garis untuk membantu kita menemukan segitiga siku-sikunya.
Oke, di sini ruas garis yang kita cari tentu haruslah ruas garis yang melalui titik B dan juga melalui titik H. Gini, berarti ruas garis ini yang saya butuhkan mungkin bisa jadi ya, kita gunakan ini saja ya. Boleh menggunakan segitiga yang lain, tapi untuk soal ini kita menggunakan ruas garis BD dan menggunakan ruas garis DH. Sehingga segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga BDH. Nah, sama dengan sebelumnya, segitiga BDH ini juga adalah segitiga siku-siku. Oke? Kenapa dia segitiga siku-siku? BD itu ada di alas, DH itu adalah tinggi temboknya gitu. Berarti dengan kata lain, alas mah dengan tembok biasanya tegak lurus kan? Oke, kecuali kalau rumahnya nggak berbentuk kubus ya, misalkan bentuknya prisma limas gitu ya, berarti dia tidak tegak lurus. Tapi kan kasusnya di sini adalah dia berbentuk kubus, berarti otomatis alas dan temboknya itu saling tegak lurus. Berarti segitiga BDH ini bisa kita bentuk menjadi segitiga siku-siku BDH yang siku-sikunya di sudut D. Ayo, silakan dicoba kembali bagaimana cara mencarinya. Caranya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Sambil dicari, anak-anak di rumah, di sekolah, silakan. Kira-kira berapa sih panjang dari segitiga dari HB-nya? Oh, sudah ada nih jawaban dari SMA 14 Bone lagi, 12 akar 3. Oke, mari kita cek ya. Benar enggak ya? Oke, nah, semoga ini tidak bergerak lagi nih slide-nya. Oke, nah di sini kita sudah tahu bahwa sisi dari HD ini itu adalah rusuk dari si kubus. Karena rusuknya tadi kan 12 ya, berarti pasti HD-nya juga 12. Sementara BD karena dia sudah dicari di soal sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa panjangnya adalah 12 akar 2. Nah, pertanyaannya adalah carilah diagonal HB atau X di sini. Berarti menggunakan rumus yang sama, berarti X itu adalah akar kuadrat dari 12 akar 2 kuadrat, which is 288, dan juga kuadrat dari 12, 144. Ini kan kalau kita total jumlahnya sama dengan 432, atau sama saja dengan 144 dikali dengan 3. Oke, akar 144 itu adalah 12, maka jawabannya adalah 12 akar 3. Oke, congratulations untuk yang jawabannya benar ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan dengan cara yang lain. Bagaimana sih, ada nggak sih Bu cara lain untuk mencari diagonal sisi dan diagonal ruang dari suatu kubus? Oke, nah sebenarnya ada cara cepatnya, tetapi yang Bu Sarah mau tekankan di sini bukan cara cepatnya, tapi how to find, gimana cara mendapat rumus cepat itu. Oke ya, nah sekarang kita coba kembali ke contoh soal yang sebelumnya. Oke, di soal sebelumnya kan yang dicari di sini adalah ruas garis BD atau diagonal sisi BD. Oke, ketika kita ingin mencari pola umumnya, maka sebaiknya kita menggunakan ruas panjang rusuk yang dengan label yang general gitu. Jadi jangan menggunakan angka tapi menggunakan label yang general. Misalnya menggunakan huruf A. Oke. Misalnya saja di sini rusuk dari kubusnya saya misalkan A, maka BC-nya A, CD-nya A, dan juga CG-nya A. Oke, maka ketika yang diminta adalah panjang BD, oke, kalau kita menggunakan rumus general, maka sama dengan cara yang tadi, dengan menggunakan Pitagoras kita bisa memperoleh nilai X itu adalah kuadrat dari A ditambah dengan kuadrat dari A. A kuadrat kan kalau kita tambah dengan A kuadrat hasilnya 2A kuadrat. Akar dari A kuadrat adalah A. Berarti yang tersisa di dalam akar tinggal akar 2-nya. Berarti besok-besok kalau ketemu dengan kubus dan yang diminta itu adalah
diagonal sisinya, langsung saja ambil rusuknya, kemudian lekatkan akar 2. Nah, berhubung tadi rusuknya itu sama dengan 12, maka diagonal sisinya bisa langsung ketemu, nilainya adalah 12 akar 2. Oke? Jadi, kalau gitu, besok-besok kalau mencari diagonal sisi cukup menggunakan A akar 2 atau rusuk akar 2. Oke? Kalau gitu sekarang kita pindah ke diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang, kita juga bisa mencari pola umumnya dengan menggunakan rusuk A. Tapi di sini Bu Sarah memberikan kesempatan kepada anak-anakku yang ada di sekolah, silakan coba kalian cari sendiri pola umumnya, bagaimana kira-kira mencari diagonal ruang dari sebuah kubus yang rusuknya itu adalah A. Gitu. Kira-kira apa nih rumus umum yang kalian dapatkan? Atau gini deh, Bu Sarah kasihkan clue di akhirnya. Jawaban untuk mencari diagonal ruang itu atau rumus umum untuk diagonal ruang pada kubus itu adalah rusuk akar 2. Nah, karena di sini rusuknya adalah A, berarti diagonal ruangnya adalah A akar 3. Berarti sekarang yang perlu dicoba anak-anakku di sekolah, silakan coba di otak-atik kira-kira bagaimana cara mendapatkan rumus diagonal ruang yaitu A akar 3 ini. Oke, jadi jangan cuma bisa menggunakan rumusnya ya, tapi bagaimana cara menemukan rumus dari A akar 3. Oke? Nah, kalau begitu berarti kalau seandainya kita pakai ke contoh soal yang tadi, karena kubusnya ini rusuknya adalah 12, maka tanpa menggunakan Pitagoras, kita langsung menggunakan rumus umumnya adalah diagonal ruang itu adalah 12 akar 3 atau rusuk akar 3 ya. Jadi jawabannya 12 akar 3. Oke, sampai sini tidak ada masalah nah ya. Aman kan? Untuk diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Nah, oh banyak sekali yang benar ya. Dari SMA 8 ya. SMA 8 itu apa? SMA berapa lu utara ya? Wah, jawabannya juga 12 akar 3. Oke, keren. Nah, sekarang coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Jadi, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, kalau yang tadi yang ditanyakan diagonal sisi dan diagonal ruang, sekarang yang ditanyakan adalah jarak antara titik A ke pertengahan ruas garis HF. Anggaplah pertengahan ruas garis HF ini saya misalkan dengan J. Berarti sebenarnya yang ditanyakan itu adalah jarak dari titik A ke titik J. Oke? Nah, kalau gitu silakan dicoba-coba lagi, dikerjakan sebelum kita menjawab bersama. Yang punya jawaban boleh dituliskan di kolom chatnya, nak. Sembari kalian mencari jawabannya, Bu Sarah juga mau membantu mengidentifikasi apa yang ditanyakan ya. Jadi di soal contoh soal nomor 2 ini yang ditanyakan kan sebenarnya jarak titik A ke pertengahan dari ruas garis HF gitu. Nah, ruas garis HF itu kan berarti pertengahannya berarti tengah sini ya. Nah, anggap saja pertengahannya itu saya misalkan dengan huruf J. Ini ada huruf J gitu. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik J, berarti yang diminta sebenarnya adalah panjang dari AJ. Oke? Berarti silakan dicoba lagi kembali
Bu Sarah mengingatkan lagi bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi ketika mencari jarak antar dua titik, anak-anakku bisa menggunakan dua ruas garis untuk membantu. Ruas garis yang digunakan itu adalah ruas garis yang salah satunya melalui titik A dan ruas garis satunya melalui titik J. Dan ketentuannya kedua ruas garis itu harus saling berpotongan dan tepat siku-siku gitu. Oke ya, jadi silakan dicari kira-kira titik apa ya. Kalau titiknya nggak ada, boleh dibuatkan titik sendiri selama kedua ruas garis yang terbentuk itu saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sampai sini ada yang sudah ketemu jawabannya? Belum? Oke, kalau gitu kita identifikasi kembali. Lanjut identifikasinya. Ya, di sini karena kita menggunakan ruas garis AJ atau yang dicari adalah ruas garis AJ, maka untuk contoh soal ini Bu Sarah menggunakan bantuan ruas garis AE dan ruas garis EI. Oke, ini bentuk segitiganya kurang lebih. Berarti kita menggunakan segitiga AIE. EAJE, AJ. Gitu ya. Ini bukan bahasa daerah ya. AJ gitu ya, AJE. Nah, karena yang ditanya adalah panjang dari AJ atau jarak dari titik A ke titik J yang saya misalkan dengan X, maka anak-anakku bisa menggunakan bisa mencari tahu dulu berapa sih panjang dari AE dan berapa sih panjang dari EJ. Oke? Sampai sini sudah ada yang ketemu belum jawabannya? Oke, kita lanjut lagi. AE ini adalah tinggi dari kubus. Sementara si kubus tadi kan rusuknya 12 nih. Berarti otomatis AE juga 12. Nah, bagaimana dengan EJ? Bu, EJ ini bukan rusuk. Bukan juga diagonal sisi. Bukan juga diagonal ruang. Terus gimana ya Bu cara mencarinya? Oke, sekarang coba perhatikan dulu baik-baik. E ke J ini melalui diagonal sisi EG. Oke? Dan karena dia tepat di tengah-tengah, berarti E ke J adalah setengah dari panjang E ke G, yaitu diagonal sisinya. Masih ingat kan tadi rumus cepat yang kita cari? Oke, bahwa untuk mencari panjang dari diagonal sisi, kita bisa menggunakan rumus A akar 2, di mana A adalah rusuknya. Karena rusuknya adalah 12, berarti EG-nya adalah 12 akar 2. Dan karena EJ adalah setengah dari EG, maka EJ-nya itu setengah dari 12 akar 2. Oke, yaitu 6 akar 2. Nah, sekarang tinggal anak-anakku sendiri yang mencari. Berarti silakan gunakan teorema Pythagorasnya bagaimana kira-kira untuk mencari nilai X-nya. Masih belum adakah yang punya jawaban? Boleh di chat atau boleh raise hand deh untuk menjawab. Ayo, lebih aktif. Belum ada? Atau jawabannya masih tertulis di buku mungkin ya? Oke, kita lanjut kembali. Berarti untuk mencari nilai X, ini bisa kita cari dengan cara akar kuadrat dari 12 kuadrat, yaitu 144, ditambah dengan 6 kuadrat 36 kali akar 2 kuadrat 2, berarti 36 kali 2 adalah 72, yang kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 216. 216 kan kalau kita sederhanakan jadinya 36 kali berapa tuh? 36 dikali 6. Dan akar 36 adalah 6. Maka jawabannya adalah 6 akar 6. Oke? Silakan ketemu jawabannya. Nah, ada yang jawabannya benar?
Oke, ada ya, SMA 8 Luwu Utara. Oke, mantap. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya anak-anakku mau mencari rumus umumnya seperti cara yang sebelumnya, bagaimana cara mencari rumus cepat? Anggaplah, oh, besok-besok kalau saya diminta soal seperti ini, di mana mencari jarak antara suatu titik sudut ke suatu diagonal sisi gitu ya, yang modelnya kurang lebih seperti ini, bisa menggunakan rumus cepat tertentu, maka anak-anakku bisa mencari rumus cepatnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Bagaimana caranya tadi? Jangan menggunakan angka sebagai rusuknya, tapi gunakanlah variabel supaya dia lebih bersifat general, lebih bersifat umum. Jadi misalnya kalian tadi menggunakan, jangan gunakan 12, tapi gunakanlah rusuknya itu adalah A misalnya ya. Jadi silakan diganti di sini A, berarti mungkin nanti diagonal sisinya menjadi A akar 2 gitu ya. Berarti kira-kira EJ-nya berapa, EA-nya berapa, sehingga nanti ketemulah rumus umumnya itu dalam bentuk A. Maka besok-besok kalau ketemu soalnya mau cari jarak antara A ke titik tengah atapnya, itu tinggal menggunakan rumus yang kalian dapatkan tadi. Oke ya? Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga, cening, ada yang bernama cening di sini. Oke, cening mempunyai kotak kayu berbentuk balok berukuran 40 kali 30 kali 50 dalam satuan cm. Nah, cening berencana menyimpan sebuah tongkat, tongkatnya nggak besar ya, karena di sini juga mungkin lebih tepatnya stick ya gitu ya, stick kecil gitu ke dalam kotak tersebut gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kira-kira kalau si cening mau menyimpan tongkat yang paling panjang, oke, dengan mengabaikan luas permukaan alas dan atap dari si tongkat atau si stick, oke, kira-kira tongkat terpanjangnya itu maksimal ukuran berapa yang bisa dimasukkan ke dalam kotak. Oke, jadi jika luas permukaan alas atau atap tongkat diabaikan, berapa maksimal panjang tongkat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak? Apa maksudnya luas permukaan alas dan atap tongkat diabaikan? Jadi dianggap tongkatnya itu hanya berbentuk garis gitu. Jadi dia tidak memiliki alas dan tidak memiliki atap. Oke, kira-kira berapa sih panjang tongkat yang terpanjang yang bisa dimasukkan ke dalam peti itu? Ada yang sudah terinspirasi kira-kira harus cari apa dari soal nomor 3 ini? Ayo, mana suaranya? Yang dari daerah jauh-jauh ya, ada yang dari Bone, ada dari Luwu, ada juga dari Makassar ya. Nah, ada SMA Negeri 2 Maros gitu. Mana suaranya SMA Negeri 2 Maros? Angkat tangannya. Oke ya. Ada dari Enrekang, Tanah Toraja, Pangkep, wah, Masya Allah ya, Bone, Sinjai, Luwu Timur, Wajo, Selayar, wah, oke, jadi ada banyak sekali ya. Nah, sudah ketemu kan nak jawabannya? Kita jawab bersama saja ya kalau gitu. Nah, di sini di contoh soal nomor 3, anggaplah petinya itu seperti ini. Ini petinya saya tegapkan ya. Nah, kalau diminta untuk memasukkan sebuah stick yang kita anggap hanya sebuah garis lurus, karena permukaan atap dan alasnya luasnya diabaikan, maka tentu panjang sticknya itu bisa mencapai terpanjangnya itu sesuai dengan panjang dari diagonal si balok atau si peti. Ya kan? Itu adalah bagian terpanjang dari si peti. Berarti tongkat terpanjang yang bisa ditaruh di situ seukuran diagonal ruang dari si peti. Dengan kata lain, soal nomor 3 ini sebenarnya yang diminta adalah berapakah panjang dari diagonal ruangnya. Yang di sini saya misalkan saja sebagai PR. Oke? Nah, karena kita mau mencari PR seperti sebelum-sebelumnya, maka kita membutuhkan bantuan dua ruas garis yang melalui P dan R dan saling siku-siku.
Berarti ruas garis yang saya pakai adalah satu Rn dan yang kedua adalah Pn. Oke, berarti kalau saya langsung menggunakan Pitagoras, berarti untuk mencari PR pangkat 2 itu bisa menggunakan ini saya misalkan X saja ya supaya tidak terlalu panjang. Untuk mencari X pangkat 2 kita bisa menggunakan bantuan Rn kuadrat dan juga bisa menggunakan bantuan Pn kuadrat dengan menggunakan Pitagoras kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Rn-nya sih ada nilainya 50, tapi Pn-nya ada nggak? Nggak ada ya, berarti kalau gitu Pn-nya juga harus dicari. Ternyata Pn ini juga adalah jarak antara dua titik yaitu P dan N. Berarti kita membutuhkan lagi dua ruas garis yang melalui P dan N dan saling tegak lurus. Nah, kalau gitu kan di sini dua garis, ruas garis yang melalui P dan N dan saling tegak lurus itu adalah PK dan KN. Berarti kalau saya mau mencari X kuadratnya, maksud Bu Sarah kalau mau mencari Pn kuadratnya itu bisa menggunakan PK kuadrat ditambah dengan Kn kuadrat. Gini. Oke? Karena yang diminta itu bukan X kuadrat tapi X, berarti nilai X-nya adalah akar dari Rn kuadrat yaitu 50 kuadrat ditambah dengan PK kuadrat yaitu 30 kuadrat ditambah KN kuadrat yaitu 40 kuadrat. Nah, ini nilainya berapa nih? Sampai sini ada yang ketemu nggak sih jawabannya? Jangan-jangan sudah ada. Berapa jawabannya? Ada yang jawab 50 akar 2 dari SMA 8 Luwu Utara. Oke, benarkah kira-kira yang lain mana jawabannya nih? Kalau nggak ada jawabannya, say hi-nya aja ya. Oke, mari kita cek ya, bener nggak ya kira-kira jawabannya 50 akar 2. 50 pangkat 2 itu sama saja dengan 2500. 30 pangkat 2 sama dengan 900, 40 pangkat 2 sama dengan 1600. Oke, yang kalau kita jumlah nilainya adalah 5000. 5000 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2500 dikali 2. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi 5000 ini bisa kita misalkan dengan 2500 dikali dengan 2. Nah, kalinya aja yang titik gitu. 2500 kali 2. Akar dari 2500 adalah 50, maka jawabannya adalah 50 akar 2. Oke? Tadi jawabannya benar nggak? Benar ya, 50 akar 2. Oke. Mantap sekali anak-anakku semuanya, kalian sangat hebat ya, sangat luar biasa. Yang tidak menuliskan jawabannya, Bu Sarah juga berharap kalian tetap dapat jawabannya, cuman memang masih dituliskan dalam catatannya atau retoretannya. Jadi supaya kalian lebih mantap lagi sama materi kita ini, mungkin ada baiknya Bu Sarah kasih satu contoh soal ya yang kalian bisa kerjakan nanti untuk latihan-latihan dan bisa diperiksa oleh guru di sekolah ya, guru matematikanya. Oke, ini Bu Sarah kasih contoh soal untuk latihan di sekolah. Oke, silakan dicoba menggunakan contoh soal 4. Silakan dihitung sendiri. Boleh di screenshot soalnya. Oke, boleh di screenshot soalnya. Kemudian kalian boleh latihan dari sekolah dan nanti diperiksa oleh guru matematikanya di sekolah. Nah ya, supaya benar-benar ilmunya ini lebih tertanam lagi, lebih tertancap lagi gitu. Jadi jangan cuman
dibahas satu arah, tetapi kalian benar-benar praktekkan. Oke, anak-anakku semua, karena waktu yang membatasi kita, saya rasa itu saja pembelajaran matematika kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu nanti di berikutnya bersama Bu Sarah lagi untuk pembelajaran dengan materi berikutnya. Akhir kata, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.